Pelecehan seksual yang diakui dialami Putri Chandrawati disebut menjadi motif Ferdy Sambo membunuh Brigadir Yosua. Namun pengakuan pelecehan Putri Chandrawati tanpa bukti baik berupa saksi ataupun visum dan ini membuat pengakuan pelecehan tak bisa dibuktikan. Tapi tim pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menyebut kekerasan seksual pada Putri tetap bisa dibuktikan meski minim bukti. Pernyataan ini dilontarkan untuk menanggapi keterangan ahli hukum pidana yang dalam persidangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menyebut kekerasan seksual harus bisa dibuktikan jika ingin dianggap sebagai motif pemicu pembunuhan. Untuk pembuktian kekerasan seksual dalam kerangka motifu TPKS tidak mensyaratkan dalam bentuk visum, ungkap Prasamala Aritona ngusai sidang Kamis, 22/12. Untuk pembuktian kekerasan seksual dalam kerangka motif bukan kerangka laporan dalam kerangka motif memang tadi disebutkan Undang TPKS tidak mensyaratkan harus ada visum, katanya. Kalau ada visum lanjutnya tentu itu cukup membantu tapi kalau tidak ada visum keterangan pelaku dan asesmen psikologis soal keterangan korban bisa digunakan untuk membuktikan adanya kekerasan seksual. Dengan menggunakan UU TPKS juga mempertimbangkan situasi bahwa umumnya kekerasan seksual memang terjadi di ruang tertutup dan biasanya di dalam hanya ada korban dan pelaku, katanya. Kekerasan seksual itu biasanya lanjut rasa malah satu peristiwa yang sangat tertutup dari publik. Jadi memang sangat terbatas untuk pembuktiannya tetapi dengan kondisi tersebut UU TPKS punya kesempatan untuk membuktikan dengan melibatkan psikolog, imbuhnya. Berikut 10 poin penting Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS. UU TPKS adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adanya UU ini harapannya bisa melindungi korban kekerasan seksual. Berikut 10 poin pentingnya. 1. Semua perilaku pelecehan seksual termasuk kekerasan seksual. 2. Memberikan perlindungan kepada korban. 3. Memberikan denda dan pidana terhadap pemaksaan hubungan seksual. 4. Sama dengan 0.4S lebih besar dari pidana penjara atau denda untuk tindak pemaksaan perkawinan. 5. Terdapat pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual. 6. Ancaman pidana dan denda untuk korporasi yang melakukan TPKS. 8. Korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. 9. Korban berhak atas pendampingan. 10. Tidak bisa menggunakan pendekatan restoratif justice. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.